Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, mahasiswa PPG dalam Jabatan 3 Universitas Negeri Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran pada kelas 8A di SMP Negeri 4 Cilacap dengan materi kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pagi hari ini Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bisa kenapa? Terus siapa lagi? Danis kenapa? Oh, yuk kita doakan Danis biar cepat sembuh ya. Semoga besok sudah kembali berangkat sekolah lagi ya. Danis izin tidak masuk karena sakit, Irza tidak masuk izin ada keperluan. Nah sekarang saya absen satu persatu. Tama ada? Materi yang kemarin, 3 materi yang kemarin dan 2 tambahan materi di bab 4 dan bab 5. Coba ingat kembali, kemarin materi bab 1 substansi, bab 2 tentang iman kepada kitab Allah, yang ketiga husnudon terhadap ya Allah, husnudon terhadap diri sendiri dan husnudon terhadap sesama. Di bab 2 ya, iman kepada kitab ya, ini berarti kitab yang Allah turunkan ada 4. Pertama kitab Taurat, yang kedua yang ketiga yang keempat bab 1 toleransi ya. Ada ayat-ayat yang harus kalian hafal. Surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kafirun. Yuk kita murojaah dulu surat Al-Baqarah dan Al-Kafirunnya. Mulai dari tahun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Al-Kafirunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, kita simak dulu video berikut. Jun, kita tolong kakinya dulu. Siapakah dia? Ayah dan ibu. Bentak orang tua yang pernah membuat orang tua kamu menangis. Ayo, mumpung masih diberi penghidupan, dia minta
jika kamu mendengar kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un dari nah, tujuan pelajaran ini apa? Menghayati kewajiban terhadap jenazah. Menghayati dulu. Ada yang meninggal, aku harus apa? Dihayati dulu. Kalau kamu belum menghayati, kalau ada orang meninggal bagaimana, kamu ya akan susah dalam ini memahami ketentuan ya kewajiban terhadap jenazah. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini nih, satu menghayati, dua memahami kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap jenazah. Nah yang ketiga apa? Ini itu kewajiban kolektif yang jika sudah dilaksanakan oleh ya sebagian muslim, gugur kewajiban kita sebagai muslim. Jadi yang lain itu gugur. Jadi perwakilan melaksanakan ya dari pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Kan tidak mungkin ya, Bo, kalau kamu lihat di dunia nyata sekarang apa ada ya yang memandikan rombongan? Tidak, ada syaratnya untuk memandikan. Ya, kita lanjut. Nah ini, apa itu kewajibannya tadi sudah berulang-ulang dijelaskan. Satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, Beban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal coba laki-laki. adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi Ini laki-laki yang bisa mengkafani dan laki-laki, menutup perempuan kepala bisa jenazah mengkafani apabila perempuan. tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain Kita kafan lihat berwarna urutan putih. ya di lembaran Apabila kainnya. menggunakan Coba kain ada selain tiga putih, kain maka lembar. hukumnya adalah makruh. Jadi kamu coba di sini bacaannya bagaimana? Nah, ini ya, kita harus hafalkan. Sebelum kita memulai sholat jenazah, Kita perhatikan posisinya sholat ketika sholat jenazah. Jenazah laki-laki berbeda dengan jenazah perempuan. Kita lihat patokannya ada di imam. Yang titik 1 itu. yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam sholat jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini masih takbir pertama. Takbir pertama, Lalu membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Oke, setelah melihat tayangan materi ya yang Bu Guru tayangkan lewat video ya. Dari video ini saya akan kelompok ya. Saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Itu membagi kelompoknya dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan urutan tadi yang disebutkan. Bu Guru bagi lembar kerjanya dulu ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 2 ya. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Silakan materinya kalian bisa mencari di internet ya, YouTube atau yang lain. Silakan kalian. Oke ya, kalau ingat kelompok 1 berarti apa? Kelompok 1 tugasnya memandikan jenazah. Kelompok 2 mengkafani. Kelompok 3 menyolati jenazah. Kelompok 4 menguburkan jenazah. Yuk, silakan dikerjakan. Waktu berdiskusi sudah selesai ya. Sudah? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kami tentang cara menguburkan jenazah ya. Satu, jawaban 1, kedalaman berkisar 1 ke
1 meter. 2. Terdapat 2 liang kubur. 1. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang cukup untuk meletakkan jenazah. Yang kedua, asyaku adalah galian kubur di mana lubang galian kubur di tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Oke, karena kami kehabisan waktu untuk menulis, saya akan menjelaskan yang tidak ditulis di kertas ini. Yang pertama, sebelum memasukkan jenazah, kita mengambil 3 segam tanah, dan 3 tanah itu dibacakan beda-beda doa. Setelah mengambil genggam itu, membacakan surat Al-Qadr 7 kali. Setelah membacakan, lempar tanah itu ke dalam liang kubur. Setelah itu masukkan jenazah. Jenazah itu kita miringkan ke arah kiblat. Sandarkan ke genggam tanah yang kita ambil lagi. Setelah itu buka kepala kain kafannya, lalu kita asangkan dan komatkan. Setelah itu kita tutup dengan papan. Setelah itu masukkan tanah. Setelah tanah dimasukkan, boleh ditambahkan dengan papan untuk penanda, boleh tambahan mawar, lalu air boleh, kecuali air apa karena hukumnya mubazir. Mungkin sekian. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya semuanya? Terima kasih ya. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kita dapat simpulkan kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama apa? Yang pertama kewajibannya hukumnya fardu kifayah. Yang pertama memandikan jenazah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menguburkan jenazah. Berarti ya dapat disimpulkan ini etika muslim terhadap jenazah ya. Yang pertama segera mengurus jenazah. Jadi kalau misalkan kalian mendengar kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah jelas. Kamu paham ya? Paham kan ya? Segeralah mengurus jenazah. Yang kedua, nah ini memandikan tadi ya. Kewajiban yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani dengan ini ya kain yang layak. Yang ketiga, menyolatkan jenazah dengan khusyuk, jangan main-main ini ya. Terus yang keempat, menguburkan jenazah dengan tata cara yang benar. Ini. Nah, menghormati keluarga yang berduka. Contohnya misalnya, tetangga sebelah lagi berduka, kamu musiknya terlalu keras, itu namanya tidak menghormati tetangga. Terus yang terakhir ini menghindari tindakan yang tidak pantas, Ya, dari pembahasan materi kali ini, apa yang sudah kalian dapat? Yuk, kamu bisa menyimpulkan sendiri. Berarti kamu sudah paham tentang tadi memandikan jenazah, terus mengkafani jenazah, terus menyolati jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Paham ya? Ketemu lagi di pertemuan minggu besok, langsung praktek ke sholat jenazah ya. Nanti tempatnya di masjid. Oke ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.